Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai percakapan Tuhan Yesus dengan Pilatus. Dan satu poin saja kita mau renungkan, yaitu ungkapan Yesus tidak melawan begitu. Coba dulu kita baca ya. Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Nah, ini yang kita mau nanti renungkan ya. Kerajaan Yesus kayaknya bukan dari dunia ini. Sebab kalau dari dunia ini, hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini ya. Nah, ini dia yang mau kita renungkan. Yesus itu dan umat kerajaan itu tidak melawan ya terhadap kerajaan-kerajaan dunia. Dalam kasus ini Yesus sedang bicara dengan kekuatan politik. Pilatus ya, kita itu disimbolkan dengan kekuatan politik ya. Tidak melawan. Yesus seperti anak domba keluh katanya ya, di nubuat itu. Dia di depan orang-orang yang menggunting bulunya itu dia diam aja. Yesus ditampar, diludahi, sampai disalib juga dia diam ya. Diam atau tidak melawan ini, saudaraku, jangan disalah tafsirkan ya. Karena di kitab Wahyu juga ada tertulis murka anak domba. Pada waktunya nanti terjadilah keadilan itu ya. Di Wahyu pasal 11 itu juga dikatakan di sangkakala ke-7 nanti pemerintahan dunia ini, kerajaan-kerajaan di dunia ini, kekuatan-kekuatan dunia ini akan diambil alih dan diserahkan kepada raja-raja dan imam-imam umat kerajaan yang selama dalam masa di dunia ini memang mereka nggak melawan ya, diam aja. Contohnya lah gereja mula-mula, mereka nggak punya senjata jasmani ya. Mereka nggak punya kekuatan politik sama sekali. Mereka bahkan sebenarnya orang-orang yang gereja mula-mula ternyata orang miskin ya. Orang-orang sederhana ya, nggak punya kekuatan apa-apa. Cuma mereka umat kerajaan ya, hanya satu perlengkapan mereka, kekuatan Roh Kudus dan pemberitaan firman Injil kerajaannya itu, kabar baik itu ya. Mereka bergerak dalam 200 tahun pertama, nggak ada gedung, nggak ada fasilitas apapun juga ya. Mereka hanya dari rumah ke rumah bergerak begitu. Dan akhirnya tahun 313 itu kekaisaran Romawi takluk ya. Kaisar Konstantin itu akhirnya menerima Yesus, menerima kekristenan lah. Nah, setelah saat itu barulah kekristenan menjadi punya kekuatan politik ya. Orang-orang pada mau masuk jadi Kristen gara-gara ya ada keuntungan-keuntungan tertentu untuk menjadi Kristen. Tapi gereja mula-mula itu justru mengalami aniaya, dikejar sana, kejar sini sebagainya ya. Nggak melawan ya. Makanya Yesus pelajarannya tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Maksudnya setidaknya tidak melawan, itu aja dulu intinya lah. Atau minimal pergi aja kalau emang kita ditolak ya, katanya kan ada juga kalau kita ditolak itu ya kebaskan debu, pergi aja. Intinya tidak melawan, itu aja yang harus kita merenungkan ini ya. Mari kita belajar untuk menjadi tidak melawan dalam menjalani kehidupan ini ya. Karena senjata kita cuma satu, kabar baik kerajaan sorga, itu aja. Beritakan aja itu. Nggak usah melakukan perlawanan apapun, bahkan pembelaan kalau nanti ada yang nyerang balik misalnya. Ada yang sesat kemarin. Ya, kalau kita merasa digerakkan Tuhan perlu penjelasan, ya boleh. Kalau memang orangnya yang menyerang kita itu dia mengatakan sesuatu karena ingin mengetahui kebenaran, ya itu baru kita menjawab. Tapi kalau hanya ngoceh aja dari nggak ada pengetahuannya, nggak ada apapun, nggak ada kerinduannya cari Tuhan, nggak ada, buat apa dibawa? Saya sering tuh ngeblok atau pokoknya saya males gitu ya. Nggak usah ngelawan lah, intinya itu lah, jangan melawan. Nah, mari kita melihat dalam dunia kekristenan ini sudah bagaimana ini. Apakah sudah sebenarnya bukan sejak zaman Konstantin aja kekristenan menjadi punya kekuatan, terutama Katolik misalnya itu. Wah, itu kekuatan politik itu luar biasa itu ya. Saya ingat itu waktu itu meninggal itu Paus George Bush itu kalau nggak salah itu ya, sampai datang ke Vatikan itu sehari sebelumnya dia duduk berdiri gitu. Sementara saya pernah dengar itu katanya Megawati waktu itu presiden mau telepon presiden Amerika hanya dikasih waktu 15 menit gitu ya.
Ternyata ini Paus ini, saya ingat juga cerita Kardinal Sin di Filipina itu punya kekuatan bisa menjatuhkan Marcos dan sebagainya. Jadi ini bukanlah umat kerajaan yang model begini nih ya. Protestan juga punya kekuatan politik seperti begitu ya. Coba dulu ya. Saya nggak bilang bahwa kita jangan memberikan klarifikasi kalau memang diperlukan dalam dunia politik atau nggak boleh politik praktis, bukan begitu. Tapi ungkapan Yesus itu harus kita renungkan lah pagi ini. Mari kita baca dulu coba di kitab Wahyu ini. Ini gereja ini sudah ditopang oleh kekuatan pemerintahan manusia, kekuatan politik soalnya. Coba dulu saya baca ya, Wahyu pasal 17 ayat yang ketiga. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan, perhatikan ya, di Wahyu pasal 17 ada perempuan duduk di atas seekor binatang. Ini ingat ya, kitab Wahyu kitab dengan bahasa simbol. Ya, pasal 1 ayat 1 dikatakan Rasul Yohanes menerima wahyuan, dinyatakan itu melalui istilah Yunani sema itu melalui bahasa simbol ya, tanda ya. Nah, jadi perempuan itu simbol daripada gereja, jelas. Binatang itu di Alkitab ini simbol daripada sistem pemerintahan manusia. Jadi memang perempuan yang ditopang atau gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia, kekristenan itu menjadi besar, punya kekuatan politik, ya. Besarlah Babel juga di sini ya, kota itu sistem pemerintahan besar dia, tapi bukan kudus ya. Kalau Yerusalem itu holy city, kudus dia, ya. Kalau ini kekristenan telah menjadi big Babel gitu, Babel yang besar ya, punya kekuatan dia, ya. Nah, ini bukan umat kerajaan. Kita harus renungkan ini, belajar ya. Jangan melawan. Dalam kehidupan sehari-hari juga mari kita belajar itu, praktekkan itu. Jangan melawan ya. Lebih bagus sih memang banyak berdiam diri, nggak usah kasih terlalu banyak klarifikasi begini. Terlalu banyak penjelasan begini begitu. Mari kita belajar. Ini emang nggak gampang. Kadang-kadang daging kita ini kan kalau kita disalahin, kalau kita diomongin begini, maunya dalam rumah tangga juga kadang pasangan satu ngomong satu kalimat, yang ini sudah 3 kalimat gitu loh. Terus kadang-kadang kalau ada orang yang diam begitu, nanti ada dibilang, oh dia bungkam 1000 bahasa, dia sudah kalah. Enggak gitu saudaraku. Justru yang diam itu yang benar loh. Kebanyakan yang mampu bisa diam. Misalnya orang yang ditampar dia melawan lagi, kita bilang kan hebat, orang dunia ini bilang ya. Oh, dia dipukul sekali, balasnya 3 kali, jatuh lawannya, itu kan hebat ya. Itu menurut dunia, tapi kalau Yesus itu ajarkan kepada kita, yang hebat itu kalau dipukul bisa diam, yang dibunuh itu bisa diam. Nah, itu yang hebat itu. Dia diocehin, diserang bagaimana dia bisa diam. Itulah yang kita rindukan lah. Ini memang gak gampang bagi saudara. Saya tahu, saya tidak gampang nih ya. Jangan melawan itu tidak gampang, tapi itu justru kuncinya ya, rahasia kalau kita mau berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Kita ini mengikuti siapa sih? Kita kan mengikuti Tuhan Yesus, seorang yang gak melawan ya. Ketika dia dirugikan, dikritik, dianggap sesat, disalah mengerti, diapain, dia kan gak melawan. Nantilah ada waktunya, bukan berarti dia terus begitu. Pada kedatangan Yesus yang kedua kali, dia nggak datang lagi sebagai anak domba yang keluh gitu, yang gitu. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dia akan menghakimi. Pertama gerejanya dulu dihakimi, baru nanti semua ya kerajaannya ditegakkan di muka bumi. Nah, di situ baru kita mulai melayani dengan otoritas. Itu pun konteksnya melayani, bukan balas dendam. Nggak ada itu. Melayani tapi dengan otoritas. Kita sudah diserahkan. Sudah lihat di Wahyu pasal 20, diberikan kuasa untuk menghakimi. Coba dulu kita sebagai penutup lah ya. Kita baca dulu Wahyu pasal 20 ini untuk umat kerajaan ya, yang akan berfungsi sebagai raja-raja dan imam-imam pada kedatangan Yesus, yang orang Kristen biasanya 2 kali bilang ya. Wahyu pasal 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi menghakimi itu, ingat ya, maksudnya menghakimi itu bukan hanya menyatakan vonis bahwa atau orang yang apa yang diperbuat orang itu, yang apa yang dicabut, yang dituai, tapi juga menghakimi itu suatu pemulihan. Karena Yesaya 26 ayat 9 itu dikatakan, apabila Tuhan menghakimi bumi, maka penduduk bumi akan belajar kebenaran. Jadi kita diberikan kuasa untuk menghakimi supaya orang-orang itu belajar mengenal kebenaran. Untuk zaman ini, saat ini, kita jangan melawan, itu intinya. Tapi nanti ketika kedatangan Yesus,
Barulah di situ kita diberikan otoritas sebagai raja-raja dan imam-imam untuk menghakimi. Agar penduduk bumi mengenal kebenaran. Saat ini biarinlah. Ya, kebenaran nggak perlu kita bela lah. Yang penting kita beritakan aja kerajaan sorga, beritakan begini, sampaikan itu, mau diterima kek, mau diserang balik dan sebagainya. Intinya ya, mari kita renungkan ya, jangan melawan. Haleluya, amin.